Korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan pelaku. Saking kerasnya bahkan sampai cincin pelaku ini katanya tertelan di tenggorokan si korban penosian. MA membatalkan putusan pidana mati kepada Verdi Sambo. Dan selain itu yang bikin kita emosi parah itu adalah karena bukan cuma FS saja yang dikurangi, ternyata Putri Chandrawati juga dikurangi hukumannya dari awalnya 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Hai Venusian, balik lagi di Pintalk, your weekly headline. Oke, ini masih bersama aku, Vira Syafira. Dan ini adalah episode perdana Pintalk dengan konsep yang baru. Nah, untuk pembahasan juga kita ada hal yang baru juga Venusian. Dimana awalnya kan kita sama narsum nih, wawancara. Nah, untuk sekarang kita akan membacakan dan mengumpulkan berita yang sudah tim Pinusi kumpulkan selama 1 minggu. Jadi akan kita sajikan setiap hari Sabtu di akhir pekan. Seperti itu. Jadi langsung aja kita ke berita yang pertama. Pelit pinjol mahasiswa UI dibunuh seniornya. Nah, mahasiswa sastra Rusia asal UI, Universitas Indonesia, yang bernama Muhammad Naufal Zidan, tewas ditikam berkali-kali oleh seniornya yang bernama Altafasalia Ardika Basya. Nah, ini kejadian berlangsung ketika di hari Rabu 2 Agustus tahun 2023. Kira-kira siapa sih korban Muhammad Naufal Zidan ini? Dia merupakan mahasiswa asal Lumajang, Jawa Timur dan juga korban dikenal sebagai orang yang berprestasi Venusian. Entah oleh keluarganya, teman-temannya, dan sahabat-sahabat terdekatnya. Nah, ternyata Naufal ini bercita-cita sebagai diplomat dan keluarganya pun sangat mendukung korban ini sehingga ketika dia kuliah pun sangat dicukupi berbagai kebutuhannya. Nah, siapa sih pelaku pembunuhan korban ini? Nah, pelakunya itu yang tak lain tak bukan adalah kakak tingkatnya sendiri yang bernama Altafasalia Ardika Basya. Merupakan senior yang sangat dekat dengan korban Venusian. Bahkan saking dekatnya korban juga menganggap pelaku ini sebagai kakak asuh yang banyak membantunya mulai dari ketika dia masuk UI. Seperti itu. Nah, diketahui pelaku ini pernah bekerja di sebuah perusahaan keuangan dan menjabat sebagai project manager. Nah, kira-kira bagaimana kejadian kronologi pada pembunuhan pada hari itu? Pada awalnya, pelaku ini mengantar pulang korban ke kosnya yang berada di daerah Depok. Lalu pelaku menyimpan pisau lipat secara diam-diam di jok motornya sendiri. Dan setelah tiba di kosan, pelaku ini memasukkan si pisau lipat itu ke saku celananya. Dan pelaku akhirnya masuk ke kamarnya, ke kosnya. Lalu ya biasa ngobrol-ngobrol curcol ya kan. Nah, akhirnya setelah tiba, pelaku ini kayak dia acting pura-pura mau pulang. Bro, gue pulang dulu ya gitu. Nah, setelah si korban ini ngeh kalau dia mau pulang, akhirnya udah dia kayak membiarkan dia mau pulang. Tapi tiba-tiba si pelaku ini mengeluarkan pisau dan pada akhirnya menusuk korban berkali-kali. Pada awalnya Venusian, korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan pelaku. Saking kerasnya bahkan sampai cincin pelaku ini katanya tertelan di tenggorokan si korban Venusian. Seperti itu, karena melihat korban melawan, pelaku juga mungkin dia kaget dan akhirnya dia menikam leher dan dada korban yang dimana itu kan vital ya. Dan pada akhirnya korban nyawanya mungkin menghilang Venusian. Setelah pada hari itu, pelaku langsung mencari plastik hitam besar dan juga mencari kapur barus. Kenapa sih harus kapur barus? Karena kapur barus ini diketahui kalau dia bisa menutupi bau amis dari darah. Jadi dia tuh langsung cari kapur barus gitu. Dan dimasukkanlah mayat korban ini ke dalam plastik dan disembunyikan di bawah tempat tidur Venusian. Dan langsung menyebarkan kapur barus di daerah kasur tersebut untuk menutupi bau amisnya. Lalu setelah menyimpan korban di bawah tempat tidur, pelaku langsung mengambil barang-barang milik korban seperti MacBook, iPhone, dompet, dan AirPods gitu. Nah, di hari yang sama, di Rabu malamnya, itu keluarga korban kesulitan menghubungi korban. Akhirnya dia menghubungi pemilik kos dan kayak nanya, Pak bisa cek gak anak saya gitu. Karena dia dihubungin gak bisa, ditelepon juga gak diangkat, di chat juga gak balas gitu. Akhirnya si penjaga kos ini dia mengecek kamarnya dan setelah dicek dia tidak melihat korban gitu. Jadi dia kayak cuma ngintip doang, enggak sampai masuk gitu Venusian. Nah, pada hari Kamis 3 Agustus korban ini masih tidak menjawab telepon dari
keluarganya. Alhasil keluarganya ini meminta pamannya yang bernama Teguh Setiaji untuk mengecek langsung di kamarnya, di kosnya gitu. Sampai pada hari Jumat 4 Agustus pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, paman korban datang dan meminta penjaga kos untuk masuk ke kamarnya dengan menggunakan kunci serep. Pas ketika masuk itu pamannya menemukan kondisi kamar keponakannya ini sangat berantakan dan kondisi kapur barusnya itu berserakan di mana-mana Pinusian. Dan setelah masuk dan pamannya itu menemukan barang-barang korban yang sangat amat berantakan, dia akhirnya menemukan sebuah plastik hitam besar yang ada di bawah kasurnya, dan ketika dibuka pamannya ini menemukan jenazah keponakannya Pinusian. Setelah itu polisi datang dan dia langsung menggeledah barang-barang yang ada di kos sana, dan dia menemukan bahwa banyak sekali barang-barang berharga milik korban yang hilang Pinusian. Dan pada Jumat siang pihak kepolisian langsung mendatangi TKP dan mencari saksi. Akhirnya ketemulah saksi yang sangat membantu dalam kasus ini, yang paling bukan adalah teman kos dari pelaku yang membunuh korban ini. Nah, setelah ditanya, akhirnya polisi menunggu di kos pelaku. Dan pada akhirnya pelaku datang dengan sendirinya ke kosnya dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Jadi kayak enggak dicari-cari dulu, tapi kayak dia langsung ke tempat kosnya, dan pelaku pun ketika mau ke kos langsung ditangkap. Kasihan juga ya. Lalu setelah itu pihak keluarga korban juga dan masyarakat Indonesia, mungkin yang aku lihat di sosial media banyak sekali yang mengapresiasi polisi pada saat itu karena dia cepat tanggap sekali sehingga pelaku pun bisa diamankan selama kurang dari 3 jam Pinusian. Lalu setelah digeledah kos milik pelaku, polisi menemukan barang-barang milik korban yang tadi sempat hilang seperti MacBook, AirPods, dan juga iPhone gitu. Pelaku ditangkap pada akhirnya dan dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Kira-kira Pinusian, apa sih motif pelaku sampai akhirnya dia tega membunuh orang yang bisa dibilang tuh sangat dekat gitu dengan dia? Nah, ternyata motifnya itu cukup bikin kita teriris karena dia tuh katanya motifnya cuma merasa iri dan terhimpit masalah ekonomi, di mana dia tuh ternyata terjerat pinjol sebesar 15 juta rupiah dan mengalami kerugian kripto 80 juta rupiah. Dan juga akhirnya dia tuh stres karena dia tuh menunggak pembayaran kosnya. Jadi dia kayak aduh gimana ya gitu, jalan apa yang harus gue cari biar gue bisa bayar gitu. Dan akhirnya pelaku tuh merasa putus asa dan dia pun mengaku dia enggak dendam sama sekali ke korban, tapi dia kayak putus asa. Akhirnya dia mengambil jalan yang menurutku sih kok bisa sampai membunuh gitu ya. Oke, berita yang kedua, Ferdy Sambo lolos hukuman mati, keluarga Brigadir J tidak tahu menahu. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang dilayangkan oleh Ferdy Sambo Pinusian, yang dimana pada akhirnya MA membatalkan putusan pidana mati kepada Ferdy Sambo yang merupakan terdakwa pembunuhan berencana dari Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat Pinusian. Yang awalnya hukuman mati sekarang berubah menjadi hukuman pidana seumur hidup. Dan selain itu yang bikin kita emosi parah itu adalah karena bukan cuma FS saja yang dikurangi, ternyata Putri Chandrawati juga dikurangi hukumannya dari awalnya 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Ricky Rizal juga dari awalnya 13 tahun menjadi 8 tahun penjara. Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Dan juga Baradae pada akhirnya sekarang sudah bebas karena mendapatkan bebas bersyarat sejak 4 Agustus kemarin tahun 2023 Pinusian. Nah, ayah mendiang Brigadir J, Samuel Huta Barat, mengungkapkan bahwa beliau merasa kecewa dan juga sedih usai mengetahui putusan FS ternyata lolos dari hukuman mati Pinusian. Dan ternyata yang paling bikin kita kaget lagi itu adalah karena ternyata ayah Brigadir J ini baru mengetahui hal ini setelah diminta respons atau tanggapan oleh salah satu wartawan di sebuah media tentang putusan terkait oleh Mahkamah Agung kepada FS tersebut. Nah, penasihat hukum keluarga Brigadir J, yaitu Ramos Huta Barat, dia menyatakan bahwa ternyata selama persidangan kemarin itu sudah banyak sekali bukti-bukti yang ditunjukkan selama persidangan tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh FS dan sudah terbukti dengan jelas bahwa itu adalah benar-benar pembunuhan berencana menurutnya. Nah, seharusnya dari bukti-bukti tersebut
Tidak ada alasan lagi, tidak ada keringanan lagi tentang kenapa hukuman FS harus diringankan menjadi hukuman seumur hidup. Dari yang awalnya dieksekusi mati Penosian. Dan juga dalam persidangan tersebut juga katanya terdapat ada 3 hakim yang sepakat bahwa Ferdy Sambo ini akan dihukum seumur hidup. Tapi ternyata ada 2 hakim juga yang menginginkan FS atau Ferdy Sambo tetap dieksekusi mati. Jadi 3 lawan 1. 3 hakim maunya Ferdy Sambo dihukum seumur hidup, 2 hakim maunya dihukum mati. Jadi yang menang ya yang ketiga. Keputusan ini mengembarkan dan membuat geram masyarakat Indonesia, Penosian. Ya iyalah ya, karena ini juga merupakan berita yang disorot masyarakat sangat amat fokus dari kemarin gitu kan, karena cukup membuat emosi terkuras juga. Tiba-tiba pas sekarang ditunggu-tunggu banget nih hasilnya akan seperti apa, tiba-tiba malah dikurangin hukumannya. Belum lagi nanti mungkin siapa tahu, kita gak tahu ya, mungkin nanti pihak FS akan mengajukan banding lagi, tiba-tiba dikurangi lagi hukumannya, kan kita nggak tahu. Jadi ya seperti itulah hukum Indonesia gitu. Nah, karena ini cukup menggemparkan masyarakat Indonesia, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akhirnya buka suara dan dia mengatakan dan juga mengajak semua pihak di Indonesia untuk menghormati keputusan MA terhadap hukuman Ferdy Sambo. Tapi Penosian, menurut kalian gimana? Bukankah seharusnya yang kita hormati itu adalah hukum yang menurut kita adil, bukan hukum yang menurut kita ya, hah masa iya? Gitu. Jadi apakah harus dihormati juga? Please share pendapat kamu di bawah di komentar. Itu aja mungkin ya berita untuk Pintok kali ini, karena kita udah cukup juga durasinya. Jadi sampai jumpa lagi di Pintok selanjutnya. Untuk kamu yang mau subscribe boleh ya, bukan yang mau harus subscribe. Bye bye.